Dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah paradoks yang tajam banget yang lagi terjadi di ekonomi Indonesia. Ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kita dapat durian runtuh, tapi di sisi lain, ini justru mengancam keuangan negara kita. Halo para investor wawasan cerdas, selamat datang kembali. Nah, analisis kita kali ini adalah kelanjutan langsung dari pembahasan di bagian 1 ya. Jadi buat Anda yang mungkin kelewatan, saya sarankan banget untuk tonton dulu video sebelumnya, biar konteks yang mau kita bedah hari ini jadi nyambung dan jauh lebih jelas. Oke, kita langsung aja ke intinya, lewat satu pertanyaan penting ini. Mungkin ya, Anda lagi senyum-senyum nih lihat portofolio saham energi Anda yang lagi hijau royo-royo. Tapi sadar nggak, di balik cuan itu sebenarnya ada alarm bahaya yang bunyinya nyaring banget buat APBN kita. Nah, inilah paradoks yang akan kita kupas tuntas sekarang. Yuk, kita mulai dari sisi yang enak-enaknya dulu, dari kabar baiknya. Ini nih alasan kenapa saham-saham energi di portofolio Anda itu lagi pesta pora. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu insiden besar di pertengahan Maret 2026. Fasilitas ekspor LNG utama di Qatar hancur. Dalam sekejap, 17% pasokan LNG global itu hilang dari pasar. Ini kan bikin panik negara-negara industri besar kayak Jepang, Korea, sama Jerman. Akhirnya mereka terpaksa melakukan manuver darurat yang disebut gas to coal switching. Artinya, mereka nyalain lagi pembangkit listrik tenaga batubara mereka. Dan efeknya ke kita luar biasa. Coba lihat angka ini. Harga batubara acuan Newcastle itu meroket lebih dari 114% cuma dalam hitungan hari. Dari yang tadinya di kisaran $145, tiba-tiba lompat gila-gilaan ke atas $312 per ton. Ini lonjakan yang brutal banget. Nah, yang seru, lonjakan harga itu langsung mengguyur kas negara kita. Para analis memproyeksikan pemerintah bakal dapat tambahan pendapatan dari royalti, pajak, sampai dividen sebesar 180 triliun rupiah sampai akhir tahun. Ini tuh suntikan dana seger yang sama sekali nggak diduga-duga. Benar-benar durian runtuh yang luar biasa. Tapi, disinilah pestanya selesai. Mari kita pindah dan lihat sisi lain dari pedang ini. Sisi yang jauh lebih berbahaya dan mengancam. Sebagai investor cerdas, kita nggak boleh lupa sama fakta fundamental yang pahit ini. Indonesia memang raja ekspor batubara, betul. Tapi di saat yang sama, kita ini importir neto minyak. Konsumsi BBM kita itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita produksi sendiri. Nah, inilah kelemahan struktural ekonomi kita. Kepanikan pasar global itu nggak cuma naikin harga batubara, tapi juga harga minyak mentah. Tambah lagi, rupiah kita tertekan sampai nyaris ke level psikologis 17.000 per dolar. Plus, kita ini ketergantungan banget sama impor LPG. Kombinasi 3 faktor ini, wah, ini resep bencana yang sempurna buat APBN. Jadi, berapa biayanya? Para ekonom memproyeksikan pemerintah harus keluarin dana ekstra sebesar 380 triliun rupiah. Itu cuma buat nahan harga pertalite, solar, dan LPG biar nggak naik di masyarakat. Angkanya masif banget. Oke, sekarang mari kita coba hitung-hitungan simple ya, tapi hasilnya brutal. Biar kita lihat gambaran akhirnya buat negara kita. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Kita dapat pemasukan tambahan 180 triliun dari batubara. Tapi kita harus bayar pengeluaran ekstra 380 triliun buat subsidi. Kalau kita hitung selisihnya, kas negara kita itu sebenarnya malah tekor, alias net loss sebesar 200 triliun rupiah. Nah, biar lebih kebayang skalanya, coba lihat perbandingannya. Keuntungan dari batubara yang kelihatannya gede banget itu ternyata jadi kerdil kalau dibandingin sama lubang hitam pengeluaran subsidi yang jauh lebih raksasa. Kerugiannya lebih dari 2 kali lipat keuntungannya. Angka minus 200 triliun inilah yang bikin pemerintah ada di posisi simalakama. Kalau dibiarkan, defisit APBN bakal jebol batas aman 3% PDB yang bisa bikin investor global kabur. Tapi kalau harga BBM dan LPG dinaikkan buat nyelamatin APBN, inflasi bisa meroket dan daya beli masyarakat bisa hancur. Serba salah. Oke, setelah paham gambaran besarnya, pertanyaan paling penting buat Anda sebagai investor adalah, terus apa artinya ini semua buat strategi investasi kita sekarang? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara menavigasinya. Pertama, selama APBN kita masih berdarah-darah nahan subsidi, maka saham-saham di sektor energi itu adalah benteng pertahanan atau hedge yang paling logis. Kenapa? Karena laba mereka itu diproteksi langsung oleh harga komoditas global yang tinggi, jadi mereka cenderung kebal dari masalah domestik ini.
Kedua, Anda harus super waspada sama sektor yang bergantung pada konsumsi domestik. Ancaman rupiah yang lemah dan potensi kenaikan harga BBM itu bakal langsung menghantam daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Ini bisa menekan penjualan dan menggerus margin laba mereka. Dan yang ketiga, cermati baik-baik emiten yang punya utang dalam dolar AS yang besar. Dengan kurs di level 17.000, beban utang mereka dalam rupiah itu bakal bengkak. Apalagi kalau mereka nggak punya pendapatan ekspor yang cukup buat menyeimbangkannya, laba bersih mereka bisa habis cuma buat bayar rugi selisih kurs. Kesimpulannya, krisis ini mengajarkan kita bahwa durian runtuh komoditas itu nggak selamanya bikin negara jadi lebih kaya. Defisit 200 triliun rupiah yang menganga ini adalah bom waktu yang sedang berdetak. Tugas Anda sebagai investor adalah memastikan portofolio Anda berada di sisi pedang yang tepat. Terus gimana cara pemerintah menjinakkan bom waktu ini? Nah, di analisis berikutnya, kita akan membahas dilema fiskal APBN 2026 dan bagaimana skema makan bergizi gratis mungkin bakal diutak-atik untuk menyelamatkan ekonomi. Jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa di sana. Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang sangat-sangat krusial yang bisa jadi penentu nasib portofolio saham kita semua dalam beberapa waktu ke depan. Nah, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya soal windfall batubara lawan jebolnya subsidi APBN, sekarang kita akan lihat bagaimana pertarungan ini sampai ke puncaknya. Fondasi makroekonomi negara kita itu lagi benar-benar diuji sampai ke titik batasnya. Dan ini adalah inti masalahnya. Mungkin banyak dari Anda yang berpikir, saya kan investor saham, bukan pengamat kebijakan. Tapi coba deh renungkan kutipan ini. Mau sebagus apapun laporan keuangan emiten favorit Anda, kalau negaranya goyang, ya nilainya bakal ikut runtuh. Inilah kenapa pembahasan kita kali ini jadi sangat vital. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bedah tuntas mulai dari dilema fiskal yang kita hadapi, dari mana datangnya lubang 200 triliun itu, dua pilihan super pahit yang ada di depan mata, solusi jalan tengah dari para ekonom, dan yang paling penting nih, gimana dampaknya langsung ke portofolio saham kita. Yuk kita mulai. Jadi, akar masalahnya itu berawal dari sebuah insiden di Qatar yang memicu krisis energi global. Nah, peristiwa inilah yang secara langsung menempatkan keuangan negara kita dalam posisi yang bisa dibilang genting banget. Sekarang, kita masuk ke bagian hitung-hitungannya. Supaya kita benar-benar paham kenapa para pembuat kebijakan ini panik, kita sebagai investor juga harus paham neraca di balik krisis ini. Nah, coba perhatikan deh tabel ini. Timpang banget kan? Jadi, setiap harga minyak dunia naik $1, memang benar penerimaan negara nambah 3,5 triliun. Kelihatannya bagus kan? Tapi tunggu dulu. Di saat yang sama, beban subsidi kita meledak sampai 10,3 triliun. Ini kayak mesin bakar duit yang super cepat, apalagi dengan rupiah yang terus-terusan tertekan. Kalau kita lihat dalam bentuk gambar, ceritanya jadi makin jelas. Ya, kita memang dapat durian runtuh dari ekspor batubara, kira-kira 180 triliun. Tapi beban baru untuk menahan harga BBM dan LPG di dalam negeri itu totalnya mencapai 380 triliun. Jelas sekali pemasukan tambahan kita nggak cukup buat nutupin. Jadi poin utamanya adalah ini. Setelah ditambah dan dikurang, kas negara kita itu sebenarnya nombok alias defisit tambahan sebesar 200 triliun rupiah. Inilah lubang fiskal yang harus segera ditambal. Terus, kenapa angka ini begitu menakutkan? Karena kalau lubang ini tidak ditutup, defisit APBN kita bisa menembus batas aman 3% dari PDB yang diatur oleh undang-undang. Konsekuensinya fatal loh, kepercayaan investor global bisa hilang. Obligasi negara kita bisa diobral, dan rupiah bisa anjlok lebih dalam lagi. Nah, dengan lubang segede itu, pemerintah sekarang dihadapkan pada buah si malakama. Ada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, dan gak ada jalan keluar yang gampang sama sekali. Opsi pertama, potong subsidi. Ini artinya harga pertalit bisa langsung tembus Rp18.000 per liter. Langkah ini jelas sama saja bunuh diri politik karena bisa memicu inflasi gila-gilaan dan kerusuhan sosial. Opsi kedua, korbankan program prioritas, yaitu makan bergizi gratis senilai Rp335 triliun. Ini memang bisa menambal defisit, tapi artinya kita mengorbankan investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang. Pilihan yang sulit. Nah, di tengah kebuntuan ini, para ekonom muncul dengan sebuah tawaran solusi jalan tengah yang sangat rasional. Mari kita lihat, gimana sih solusi cerdas ini bisa dieksekusi? Konsep dasarnya adalah kebocoran fiskal.
Gampangnya begini, di masa krisis kayak sekarang memberikan fasilitas gratis atau subsidi kepada kelas menengah ke atas yang sebetulnya mampu bayar sendiri itu adalah sebuah pemborosan. Itu adalah kemewahan yang nggak bisa kita tanggung saat ini. Dan inilah gambaran solusinya yang brilian. Ubah skema program makan bergizi gratis dari yang tadinya bersifat universal alias buat semua menjadi tertarget alias hanya untuk yang benar-benar membutuhkan. Anggarannya bisa langsung dipangkas dari 335 triliun menjadi hanya 135 triliun. Nah, selisihnya berapa? Tepat 200 triliun, persis sebesar lubang yang perlu kita tutup. Cerdas kan? Terus gimana cara mentargetkannya? Ada dua cara yang sangat logis. Pertama, fokus saja ke 40% penduduk termiskin. Kedua, fokus secara geografis ke provinsi-provinsi yang memang jadi hotspot stunting atau rawan gizi. Sangat masuk akal dan bisa dieksekusi. Tentu saja, pertanyaan paling kritis dari kita sebagai investor adalah, apakah pemerintah punya data yang cukup akurat untuk melakukan ini? Jangan sampai salah sasaran. Jawabannya ada di sini. Berkat sistem data baru bernama Rexosec, yang canggihnya pakai geotagging dan AI, tingkat akurasi data kesejahteraan sosial kita sekarang sudah mencapai 92%. Angka ini lebih dari cukup untuk mengeksekusi program tertarget berskala ratusan triliun rupiah dengan baik. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kalau pemerintah benar-benar mengambil langkah cerdas ini, apa artinya bagi saham-saham yang ada di dalam portofolio kita? Yang akan terjadi adalah sebuah efek domino yang sangat positif. Pertama, APBN jadi efisien, yang kemudian akan menstabilkan rupiah dan pasar obligasi. Ini akan menurunkan resiko kredit di sektor perbankan, dan yang terpenting, karena harga BBM nggak jadi naik, daya beli masyarakat luas akan terselamatkan. Lebih spesifik lagi, ini dampaknya. Sektor perbankan sudah pasti akan sangat positif karena stabilitas makro. Saham-saham seperti BBCA, BMRI, dan kawan-kawannya akan diuntungkan. Sektor barang konsumsi seperti ICBP dan UNVR juga bisa bernafas lega karena daya beli masyarakat tidak hancur. Bahkan sektor energi pun diuntungkan karena risiko pemerintah tiba-tiba memungut pajak tambahan atau windfall tax akan mengecil. Jadi kesimpulannya, ini adalah sebuah manuver penyelamatan ekonomi yang sangat cerdas. Pemerintah yang berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi stabilitas jangka panjang adalah sinyal paling kuat dan paling positif yang bisa diterima oleh pasar modal. Pertanyaannya sekarang, setelah APBN selamat, ada sebuah efek pressure cooker yang sedang terbentuk di saham-saham batubara. Apa itu? Dan benarkah akan ada pesta saham batubara setelah libur Lebaran? Kita akan kupas tuntas di segmen berikutnya. Sampai jumpa! Pernah bayangin nggak, pasar saham itu mirip banget sama panci presto? Panas, tekanannya tinggi, dan siap meledak. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah studi kasus yang persis seperti itu. Kita akan mengupas fenomena pent-up demand atau gampangnya permintaan yang tertahan dan gimana tekanan yang luar biasa ini bisa menciptakan peluang emas sekaligus resiko yang nggak main-main bagi kita para investor. Kutipan ini, wah, pas banget buat menggambarkan situasinya. Buat investor sejati, libur panjang itu kadang bukan buat santai, tapi malah bikin adrenalin terpacu kencang. Coba bayangin, di luar sana pasar global lagi bergejolak, harga komoditas meroket, kita di sini cuma bisa nonton karena bursa saham lagi tutup. Rasa frustrasi dan gemas itulah yang jadi bahan bakar utama dari cerita kita hari ini. Oke, untuk memecahkan misteri pasar kali ini, kita akan ikuti 6 langkah investigasi. Pertama, kita pahami dulu kenapa bursa saham bisa berubah jadi panci presto. Lalu, kita intip manuver para investor asing. Ketiga, kita coba proyeksikan ledakan yang bakal terjadi. Keempat, kita bongkar katalis makro yang tersembunyi di baliknya. Kelima, kita siapkan strategi taktisnya. Dan terakhir, tentu saja ada beberapa catatan penting. Yuk, kita mulai! Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Panci presto bursa. Sebenarnya apa sih fenomena pent-up demand ini? Dan kenapa ini jadi kunci buat memahami semua drama yang akan terjadi di pasar? Jadi, ceritanya dimulai dari kombinasi kejadian yang waktunya pas banget. Tanggal 18 Maret, tepat sebelum BEI libur panjang, sebuah serangan rudal di Qatar mengguncang pasar energi global. Terus, selama BEI tutup dari tanggal 19 sampai 24 Maret, harga batubara internasional justru meroket gila-gilaan. Bisa kebayangkan gimana gregetannya investor lokal? Cuma bisa nonton, nggak bisa ikut pesta. Hal ini jelas membangun antisipasi yang luar biasa besar menjelang pasar buka lagi tanggal 25 Maret. Jadi, apa itu efek panci presto yang kita bahas? Ini adalah sebuah kondisi di mana ada sentimen yang super positif terhadap sebuah aset, tapi investor nggak bisa beli karena pasarnya tutup. Akibatnya apa?
Keinginan buat beli itu numpuk terus, mendidih, dan membangun tekanan yang sangat kuat. Persis kayak uap yang terperangkap di dalam panci presto, yang tinggal nunggu waktu buat meledak. Seberapa besar sih tekanannya? Coba lihat angka ini. Ini gila banget. Selama BI libur, harga acuan batubara global itu terbang lebih dari 114%. Dari sekitar $145 melesat jadi lebih dari $312 per ton. Kenaikan dahsyat ini terjadi di depan mata para investor Indonesia, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, ini bikin hasrat buat memborong sahamnya jadi semakin membara. Nah, sekarang kita coba main detektif-detektifan. Di bagian kedua ini, kita akan lacak jejak yang ditinggalkan oleh para pemain kakap. Sebenarnya, apa sih yang dilakukan oleh uang besar ini sesaat sebelum pasar ditutup? Lihat data ini. Ini adalah bukti jejaknya. Tepat di hari terakhir perdagangan sebelum libur, tanggal 18 Maret, para investor asing bergerak cepat. Mereka borong Adero senilai 320 miliar rupiah, kemungkinan karena saham ini liquid dan dianggap safe haven. Mereka juga sikat ITMG senilai 145 miliar, jelas mengantisipasi lonjakan laba dari kenaikan harga batubara. Bahkan PTBA juga ikut diakumulasi. Ini jejak yang sangat jelas, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan semua tekanan yang udah menumpuk, kita sampai di bagian ketiga, proyeksi ledakan pasar. Pertanyaannya jadi sederhana kan? Apa yang akan terjadi saat tutup panci presto ini akhirnya dibuka? Nah, ini dia pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang mungkin bikin banyak investor nggak bisa tidur nyenyak selama liburan. Apa yang kira-kira bakal terjadi tepat jam 9 pagi tanggal 25 Maret nanti? Oke, untuk memahami proyeksinya, kita perlu kenal dua istilah penting ini. Pertama, gap up. Ini kondisi di mana harga pembukaan saham langsung lompat jauh di atas harga penutupan sebelumnya. Kedua, auto reject atas atau ARA. Ini adalah mekanisme bursa yang otomatis menghentikan perdagangan kalau harga saham sudah naik sampai batas maksimum hariannya. Dua hal inilah yang akan jadi bintang utama di drama pembukaan pasar nanti. Jadi, para analis memproyeksikan sebuah skenario yang sangat dramatis. Begitu bel pembukaan pasar berbunyi, akan terjadi gap up instan yang langsung menghantam batas atas alias ARA. Saham-saham batubara ini akan langsung terkunci. Bayangin aja, layar trading bakal penuh dengan antrian order beli yang mengular, sementara di kolom penawaran jual, kosong, nol. Semua orang mau beli, nggak ada satupun yang mau jual. Eits, tapi tunggu dulu. Cerita ini bukan cuma soal harga batubara. Ada katalis lain yang jauh lebih besar yang bekerja di belakang panggung. Di bagian keempat ini, kita akan mengungkap katalis makro tersembunyi, sebuah keputusan kebijakan penting yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pelaku pasar. Kalau Anda ingat, di pembahasan kita sebelumnya, kita pernah mengupas tuntas soal program makan bergizi gratis atau MBG dan dilema anggarannya. Nah, ternyata keputusan terkait program inilah yang menjadi katalis tersembunyi yang sangat kuat, yang ikut mempengaruhi sentimen pasar saat ini. Kita refresh sedikit ya soal dilema fiskalnya. Anggaran negara kita menghadapi potensi defisit sampai 200 triliun rupiah. Penyebab utamanya, bengkaknya subsidi BBM karena rupiah yang melemah. Nah, salah satu solusi kunci yang diusulkan adalah mengubah skema MPB dari yang tadinya universal untuk semua jadi tertarget hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tentu ini sebuah langkah penghematan yang sangat signifikan. Dan disinilah kuncinya. Keputusan untuk beralih ke MBB tertarget ini dipandang oleh para investor institusional sebagai sinyal bullish tingkat tinggi. Kenapa? Karena ini menunjukkan kedisiplinan fiskal pemerintah. Ini adalah sinyal kuat untuk investor asing bahwa fundamental makroekonomi Indonesia itu sehat dan terjaga. Tentu ini bikin mereka makin percaya diri untuk menaruh uangnya di sini untuk jangka panjang. Oke, jadi skenario ledakan pasar udah di depan mata. Terus sebagai investor kita harus gimana? Nah, kita masuk ke bagian kelima, strategi taktis investor. Para analis teknikal biasanya menyarankan 3 taktik. Pertama, pakai order GTC atau Good Till Cancel. Pasang order beli di harga ARA dari malam sebelumnya. Ini biar kita bisa dapat antrian di paling depan. Kedua, waspada bull trap. Lonjakan harga yang gila-gilaan di awal bisa jadi cuma jebakan, yang diikuti aksi ambil untung besar-besaran. Jadi manajemen risiko itu wajib. Ketiga, kalau ketinggalan kereta di awal, jangan panik atau FOMO. Terapkan strategi buy on weakness. Tunggu harga koreksi sehat sedikit, baru masuk secara bertahap. Sebelum kita akhiri, kita sampai di bagian terakhir yang paling krusial. Catatan penting, ini adalah pengingat keras untuk kita semua. Perlu kami tegaskan sekali lagi ya,
Pembahasan ini adalah murni studi kasus untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau ajakan jual beli. Setiap keputusan investasi itu pasti mengandung resiko, dan pada akhirnya, investasi di pasar saham adalah 100% tanggung jawab Anda pribadi. Jadi, selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum menekan tombol buy atau sell. Pada akhirnya, semua analisis ini kembali ke satu pertanyaan kunci untuk Anda pribadi. Dalam situasi panci presto yang siap meledak seperti ini, seberapa besar durian runtuh yang bisa ditangkap oleh strategi trading dan investasi Anda? Nah, jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan Anda masing-masing. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.